Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih dihadirkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu dan majelis zikir, karena tidak semua bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa bisa menjadikan kita memperoleh ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang hendaknya senantiasa kita jadikan contoh suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mencontoh segala amalan perilaku kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk ngaji yang pertama, saya akan melanjutkan tentang tafsir amali surat Al-A'la, surat Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha. Sadaqallahul adzim. Alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajar dengan pena. Cara mengamalkannya, yang pertama, kita sadari bahwa jika kita mempunyai ilmu adalah karunia Allah yang mengajari. Jadi kita belajar untuk menyadari bahwa jika kita mempunyai ilmu itu karena Allah yang mengajari. Oleh karena itu, kalau kita punya ilmu maka kita gunakan untuk mengagungkan Allah. Jadi kalau kita misalkan punya ilmu tentang bangunan, misalkan mungkin dari teman-teman ada yang menguasai ilmu bangunan, kemudian pondok, misalkan pondok membutuhkan orang yang ahli di bangunan, maka kalau kita misalkan dibutuhkan, jangan sampai kita bilang biasanya ini kita kalau dulu belajarnya butuh biaya, terus kan kita bilang waduh bayari larang biar, jadi ya akhirnya hitung-hitungan biaya, maka kita hindari. Artinya kita jangan pelit ilmu untuk mengagungkan Allah. Kalau untuk kebutuhan pondok, ya kalau bisa nggak hitung-hitungan, jadi nggak pelit-pelit. Kalau kita punya ilmu menguasai tentang komputer misalkan, barangkali ada yang bisa komputer, terus pondok butuh guru untuk mengajari komputer, maka kita jangan sampai pelit. Kita gunakan ilmu kita untuk mengagungkan Allah dengan cara apa? Kita ajari yang memang pondok membutuhkan atau lembaga-lembaga sosial itu membutuhkan ilmu kita, ya kita ajari. Kita jangan sampai pelit, hitung-hitungan, belajarku mahal, bayari mahal, nah ini jangan. Termasuk ilmu-ilmu yang lain, ilmu bisa paving, ilmu bisa nyouting, atau ilmu yang lain. Kalau pondok membutuhkan, maka kita belajar untuk mengagungkan Allah dari ilmu kita dengan cara yang kita amalkan. Ilmu desain misalkan, ya kalau ada yang mau, saya bisa sedikit-sedikit ya saya ajari gratis. Ya seperti itu, kita belajar termasuk ilmu ataupun ya keterampilan-keterampilan yang lain, pokoknya semuanya. Kalau untuk agama Allah, untuk mengagungkan Allah, ya kita kalau bisa jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Karena kita bisa ilmu itu sebenarnya dari Allah.
Bukan karena kita yang pintar, tapi Allah yang mengajari. Jadi alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajar dengan pena. Kemudian yang kedua, kita belajar baca tulis untuk ilmunya Allah. Jadi kita berusaha untuk belajar baca tulis untuk ilmunya Allah, termasuk belajar baca tulis tentang Al-Quran. Artinya kita berusaha untuk mengisi waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita juga belajar juga menulis. Jadi tidak hanya membacanya saja, tapi belajar nulis juga. Seandainya kita bisa hafal surat Al-Fatihah, ya kita belajar nulis surat Al-Fatihah. Kita belajar menulis apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi kita usahakan kita tulis, termasuk buku ini. Ini karena termasuk amalan belajar baca tulis. Buku ini awalnya Abah hanya ngaji, dikumpulkan dalam suatu rekaman, mungkin kemudian sama ustadz-ustadznya dikumpulkan jadi buku Tafsir Amali juz 30. Alhamdulillah tadi saya nyari-nyari ketemu. Jadi sehingga saya sampaikan, paling tidak teman-teman yakin, karena saya nyampaikan ini bukan dari saya, bukan, tapi saya membacakan, saya hanya berusaha untuk membantu menjelaskan. Jadi isinya bukan saya yang ngarang, tapi di sini adalah rangkuman hasil tulisan teman-teman ustadz apa yang dingajikan Abah. Yang pertama kali kita sadari bahwa jika kita mempunyai ilmu itu karena Allah yang mengajari, bukan kita yang pandai, bukan, tapi Allah yang mengajari. Yang kedua, kita belajar baca tulis untuk ilmunya Allah. Jadi kita meskipun sudah besar, ya kita terus belajar membaca dan menulis. Ya mungkin kalau kita belum lancar baca Al-Quran, ya kita harus belajar terus membaca Al-Quran, termasuk saya. Jadi meskipun sudah besar, orang belum bisa membaca, ya nggak ada alasan untuk berhenti belajar membaca. Bahkan menulisnya juga. Hafal Al-Fatihah, ya kalau bisa nulis surat Al-Fatihah. Itu kita koreksi diri kita masing-masing. Yang ketiga, cara mengamalkannya, kita muliakan buku dalam rangka memuliakan ilmu. Jadi kalau kita mungkin melihat buku-buku yang diisinya banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, ya kita kalau misalkan melihat buku itu berserakan atau di bawah, ya kita muliakan, kita taruh atas. Bahkan ada seorang ulama itu diangkat menjadi ulama itu gara-gara ada tulisan, kalau nggak salah tulisan La ilaha illallah, itu ada tulisan itu kemudian berserakan di bawah. Kemudian sama orang itu orang yang preman tadi bisa menjadi ulama. Saya pernah mendengar cerita itu. Mudah-mudahan yang saya kisahkan tadi tidak salah. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kita belajar memuliakan buku dalam rangka memuliakan ilmu. Kemudian yang keempat, cara mengamalkannya yaitu kita belajar mencatat ilmu atau menulis ilmu yang disampaikan oleh guru kita atau ustadz. Ya, alladzi 'allama bil qalam, zat yang mengajarkan dengan pena. Jadi memang beda antara santri yang ketika ada gurunya menyampaikan ilmu ditulis sama yang tidak, itu beda. Ada pahala tersendiri. Minimal ketika kita lupa apa yang disampaikan guru kita, kita buka kembali. Itu akan menjadi ingat kembali, diperkuat. Kita baca berulang-ulang, maka insya Allah semakin kuat ilmunya yang menancap pada kita. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, yang kelima. Allamal insana malam ya'lam. Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Jadi cara mengamalkannya, yang pertama, kita tafakur dengan menyadari bahwa Allah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Jadi kita bisa tahu sesuatu itu Allah yang mengajari kita. Makanya kita berusaha tafakur. Jadi kalau Allah tidak memberitahu kita, maka kita tidak bisa tahu. Barang siapa mengamalkan yang kita ketahui, maka Allah akan
mengajari apa yang belum diketahui. Jadi kalau kita ngaji misalkan, kita diberi amalan atau kita menerima sebuah ilmu tentang tafakur, bahwa tafakur itu nilainya lebih baik dari ibadah 1 tahun misalkan. Kita mendengar itu, dan kalau kita mendengar, mungkin pertama kali kita mendengar, pasti kita harus bisa mengambil hikmahnya, bisa membandingkan. Tafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah sunnah setahun. Maka seharusnya kita berusaha untuk menyempatkan tafakur dalam aktivitas kita sehari-hari, meskipun sesaat. Contohnya ketika kita melihat manusia atau teman kita lewat, maka kita tafakuri. Manusia ini awalnya dari hanya apa? Segumpal darah, atau bahkan kita tarik kecil lagi, setetes air mani. Kemudian tumbuh-tumbuh berkembang menjadi manusia yang utuh, ada telinganya dan sebagainya. Itu sudah salah satu tafakur, dan nilai ibadahnya sangat luar biasa tadi. Nah, ini kita segera amalkan. Kenapa? Kalau kita mengamalkan ilmu tentang tafakur, maka insya Allah akan menambah ilmu yang lain yang belum kita ketahui. Bisa jadi melalui ngaji seperti ini. Kita yang kemarin kita amalkan, misalkan membayar zakat, kita segera amalkan sesuai dengan kemampuan kita dan lain sebagainya. Apa yang kita terima segera kita amalkan, maka pasti Allah akan memberi ilmu lagi yang belum kita ketahui. Tapi kalau sudah kita suruh tafakur nggak pernah diamalkan, disuruh istighfar nggak pernah diamalkan, maka kemungkinan kita sulit berkembang. Kenapa? Karena yang sudah kita terima tidak segera kita amalkan. Tapi kalau kita segera amalkan, maka pasti Allah akan memberitahu kita tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, karena Allah yang memberi ilmu. Bahkan ahli-ahli penemu bola lampu misalkan, itu hendaknya kalau kita tafakuri, maka kita ingat Allah yang memberi ilmu. Penemu bola lampu, penemu telepon dan lain sebagainya, itu semua pemberian Allah. Albert Einstein, penelitian berulang-ulang sampai botak, akhirnya menemukan sesuatu rumus, itu juga pemberian Allah. Jadi kalau kita tafakuri berdasarkan ayat ini, maka semua itu sebenarnya pemberian dari Allah. Maka kita muliakan Allah dulu. Allah yang maha mulia telah memberi ilmu pada Albert Einstein. Allah yang maha mulia telah memberi ilmu pada penemu telepon misalkan dan lain sebagainya. Jadi itu, kita tafakur dengan menyadari bahwa Allah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua, cara mengamalkannya, kita agungkan Allah yang menjadikan manusia mengetahui pertama kali. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam diberi bocoran oleh Allah ilmunya, diajari ilmu macam-macam benda, ini namanya ini. Kemudian ditanya malaikat, malaikat tidak bisa menjawab namanya apa-apa. Maka yang tahu dulu malah Nabi Adam. Kenapa? Karena diajari Allah dulu. Sebelum dites itu sudah diajari sama Allah. Maka kita agungkan Allah karena telah menjadikan manusia itu yang pertama kali yang mengetahui, karena diberitahu oleh Allah. Kita lanjutkan. Kalla innal insana layadgha, sungguh manusia melampaui batas. Jadi sungguhnya ini berulang artinya penekanan. Sungguh manusia ini melampaui batas. Maka cara mengamalkannya, yang pertama kita menyadari bahwa kita banyak melampaui batas. Ini kita sadari. Karena kita kebanyakan tidak sadar bahwa kita ini melampaui batas. Sehingga apa? Sehingga kita banyak mohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah sadar bahwa kita melampaui batas, diingatkan oleh ayat ini, jadi manusia itu sungguh melampaui batas. Jadi kita harus sadar bahwa kita melampaui batas, dan kita dengan sadarnya itu kita berusaha untuk mohon ampun kepada Allah dan tidak sombong. Jadi kita berusaha untuk sadar bahwa kita ini, manusia ini, itu melampaui batas. Kalau kita misalkan nggak tahu, ya kita harus menyadari. Ini kita ditegur oleh Allah dengan ayat ini, bahwa manusia melampaui batas. Kemudian yang kita
kita belajar tidak melampaui batas dengan cara syukur dan ridho, menerima ketentuan dari Allah selama di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi caranya kita agar tidak melampaui batas yaitu dengan cara yang pertama bersyukur. Kita banyak bersyukur. Ya mungkin meskipun kondisi kita misalkan jauh dari keinginan kita, misalkan kita pengennya segala kebutuhan kita tercukupi, katakanlah cukup, tapi kok nggak cukup, misalkan, maka kita tetap bersyukur. Karena kalau kita tafakuri masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain.